Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, Insinyur Asih Wijayanti, MSI. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah B3 melalui reaksi redoks dengan penambahan basa, asam, dan oksigen. Kelompok 1 terdiri dari saya pribadi, Alwan Wijaya, Dela Anissa, Dini Amalia, dan juga Hildegard Gabriel. Limbah bahan berbahaya dan beracun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya, dan juga jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan juga tidak beracun, atau dilakukannya imobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun, atau memungkinkannya agar limbah B3 dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Terdapat beberapa proses pengolahan limbah B3, yaitu proses secara fisika dan kimia, secara stabilisasi atau solidifikasi, dan juga secara insenerasi. Tujuan proses pengolahan limbah B3 melalui proses fisika dan juga kimia adalah untuk mengurangi daya racun limbah B3 dan menghilangkan sifat atau karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya. Proses stabilisasi atau solidifikasi adalah untuk mengubah watak fisik dan kimiawi limbah B3 dengan cara penambahan senyawa pengikat B3 agar pergerakan senyawa terhambat atau terbatasi dan membentuk massa monolit dengan struktur yang kekar. Proses insenerasi dilakukan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya, agar menjadi senyawa yang tidak mengandung bahan berbahaya dan juga beracun. Definisi reduksi dan oksidasi. Reduksi merupakan reaksi kimia yang akan menurunkan bilangan valensi materi yang bereaksi dengan menerima elektron dari luar. Oksidasi merupakan reaksi kimia yang akan meningkatkan bilangan valensi materi yang bereaksi dengan melepaskan elektron keluar. Konsep dari reaksi redoks sendiri adalah merupakan reaksi kimia yang melibatkan kedua reaksi oksidasi dan juga reduksi. Pada intinya dalam pengolahan limbah B3 ini melalui konsep reaksi redoks adalah reaksi kimia yang dapat merubah bahan pencemar yang bersifat racun menjadi tidak berbahaya atau menurunkan tingkat atau daya racunnya. Dalam hal transfer oksigen, oksidasi berarti mendapat oksigen, reduksi berarti kehilangan oksigen. Oksidator yaitu suatu zat yang menerima elektron, hasil reaksi bahwa oksidator mengalami reduksi dan zat lainnya dioksidasi. Berlaku bagi unsur non-logam golongan 6, misalnya oksigen, dan golongan 7, misalnya klor. Reduktor yaitu suatu zat yang memberikan elektron. Hasil reaksi bahwa reduktor mengalami oksidasi dan zat lainnya direduksi. Berlaku bagi unsur logam golongan 1 dan 2, misalnya natrium dan magnesium, dan unsur logam transisi misalnya perak dan titanium. Svante Arrhenius tahun 1887 mengemukakan bahwa asam adalah suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, dan basa adalah suatu senyawa di dalam air atau larutan yang dapat menghasilkan ion OH-. Asam basa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan dan daya hantar listriknya. Jumlah ion yang dihasilkan terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yaitu asam yang mudah terionisasi dan banyak mengandung ion H+ dalam larutannya. Sedangkan asam lemah yaitu asam yang sedikit terionisasi dan menghasilkan sedikit ion H+ dalam larutannya. Berdasarkan daya hantar listriknya terdiri dari basa kuat dan basa lemah. Basa kuat yaitu terionisasi sempurna dalam air, dan basa lemah hanya sedikit terionisasi dalam air. Konsep asam basa menurut G. N. Lewis tahun 1932 mengemukakan bahwa asam adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron
dan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau disebut donor pasangan elektron. Oksigen. Oksigen dapat terjadi di dalam aerasi yang merupakan proses pengolahan air dengan penambahan oksigen di dalamnya sehingga mengalami kontak erat dengan udara yang bertujuan meningkatkan kandungan oksigen. Efektivitas aerasi tergantung dari seberapa luas permukaan air yang bersinggungan langsung dengan udara. Pengaplikasian dari penambahan oksigen udara di dalam pengolahan air limbah, yaitu salah satunya adalah kolam aerasi. Pada kolam aerasi, terjadi penambahan oksigen ke dalam air sehingga oksigen di dalam air konsentrasinya meningkat. Selain itu, kolam aerasi juga berfungsi untuk membuang gas CO2 dan gas-gas terlarut lainnya. Selain itu, untuk membuang gas H2S guna mengurangi bau serta mereduksi Fe. Untuk memenuhi fungsi tersebut, diperlukan transfer oksigen yang cukup di dalam air limbah. Transfer oksigen merupakan perpindahan oksigen dari wujud gas menjadi cair, sehingga dapat meningkatkan kandungan oksigen terlarut. Kecepatan perpindahan oksigen dipengaruhi perubahan suhu dalam kolam aerasi. Suhu kolam dipengaruhi suhu air limbah dan suhu udara sekitar. Pengolahan limbah B3 dengan netralisasi asam basa. Netralisasi merupakan proses pencampuran limbah yang bersifat asam dengan limbah yang bersifat basa yang diperlukan jika kondisi limbah masih di luar range pH baku mutu yang diperlukan, yaitu antara pH 6 sampai dengan 8. Sebab, limbah di luar kondisi tersebut dapat bersifat racun dan korosif. Pencampuran dilakukan di dalam bak penstabil atau tangki netralisasi pada level ketinggian yang tetap yang dilengkapi dengan alat sensor pH untuk mengontrol kondisi hasil reaksi. Reaksinya adalah asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air dalam kondisi yang lebih netral. Netralisasi menggunakan bahan kimia dilakukan dengan menambahkan bahan yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Apabila air limbah bersifat asam, maka dinetralkan dengan zat kimia yang bersifat basa kuat, seperti larutan kapur, soda kaustik, atau natrium karbonat. Sedangkan apabila air limbah bersifat basah, dinetralkan dengan asam kuat seperti asam sulfat, asam klorida, atau gas karbon dioksida. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada tangki netralisasi, di mana apabila air limbahnya bersifat asam, maka dicampurkan dengan bahan kimia yang bersifat basa kuat. Begitu pula sebaliknya, apabila air limbahnya bersifat basah, maka dicampurkan dengan bahan kimia yang bersifat asam kuat. Dilakukan mixing untuk pencampuran agar bahan kimia dan air limbah bereaksi sempurna, sehingga efluennya dicek dengan pH meter, dan efluen airnya akan bersifat lebih netral. Jenis penambahan limbah dengan netralisasi antara lain, yang pertama, penambahan bubur kapur atau dolmit. Reaksi dengan bubur kapur, yaitu ada CaOH ditambah H2SO4, menghasilkan CaSO4 dan 2H2O. Reaksi dengan bubur dolmit, yaitu CaOH 2 kali ditambah MgOH 2 kali, menghasilkan CaSO4 ditambah MgSO4 dan 4H2O. Reaksi ini lebih cepat dalam pengolahan limbah dibandingkan dengan batu kapur. Kemudian ada penambahan soda kaustik. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ada 2 NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 dan 2H2O. Kemudian ada Na2CO3 ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O dan menghasilkan CO2. Limbah cair basa mengandung NaOH, CaOH 2 kali, atau Na2CO3 dinetralkan dengan penambahan asam sulfat atau mengalirkan gas CO2. Salah satu bahan kimia yang dapat ditemukan di dalam limbah B3 adalah krom heksavalen.
Krom heksavalen ini merupakan bahan kimia yang sangat beracun, sehingga keberadaannya dalam limbah harus ditangani dengan sangat hati-hati. Untuk menurunkan tingkat racun dari krom heksavalen, maka kita dapat mereduksinya menjadi krom trivalen dengan bantuan SO2. Reaksi reduksi krom. Untuk reaksi pertama, SO2 direaksikan dengan H2O sehingga membentuk H2SO3. H2SO3 ini kemudian ditambahkan ke CrO3 sehingga menghasilkan Cr2SO4 3 kali dan H2O. Di sini terjadi reduksi krom, di mana sebelumnya krom mempunyai bilangan valensi 6 dan setelah reaksi menjadi 3. Kemudian Cr2SO4 3 kali yang terbentuk ini direaksikan dengan CaOH 2 kali menghasilkan CrOH 3 kali dan CaSO4. Krom trivalen mempunyai tingkat atau daya racun yang lebih rendah daripada krom heksavalen, sehingga lebih aman dan dapat diterima di lingkungan. Selain krom heksavalen, bahan kimia lain yang dapat ditemukan di limbah B3 adalah sianida. Sianida juga mempunyai sifat racun yang sangat kuat. Kita dapat mengolahnya dengan mengoksidasinya ke dalam bentuk sianat yang daya racunnya jauh lebih rendah. Reaksi oksidasi sianida. Pada reaksi pertama, NaCN direaksikan dengan Cl2 dan NaOH sehingga membentuk NaCNO, NaCl, dan H2O. Di sini terjadi oksidasi sianida, di mana sebelum reaksi sianida memiliki bilangan valensi -1 dan setelah reaksi menjadi 1. NaCNO yang terbentuk kemudian bereaksi dengan sisa Cl2 dan NaOH sehingga membentuk CO2, N2, NaCl, dan H2O. Kedua reaksi di atas ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi pH. Pada reaksi pertama dibutuhkan pH di atas 10, sedangkan reaksi kedua akan terjadi lebih cepat pada pH 8. Karena menggunakan gas Cl2, maka proses tersebut dapat dinamakan proses klorinasi. Proses klorinasi alkalin akan lebih baik dilakukan dengan pemutih hipoklorit seperti peroksida dan ozon untuk menyempurnakan hasil reaksi penghancuran sianida. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan reaksi redoks dengan penambahan asam, basa, dan juga oksigen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.